Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok Barudak Swasta ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait bisnis competition eh, tentang PT Petrokimia dan aplikasi GoKren yang membantu PT Petrokimia sendiri. Bisa di next. Jadi, di kelompok produk swasta ini beranggotakan saya sendiri, Elizabeth selaku ketua, dan ada anggota kami, Diendra Aurelia Silalahi, Halo, dan anggota kami selanjutnya, Ersan Ivana Putra. Halo, Bisa di next. Pertama, saya ingin menjelaskan tentang PT Petrokimia. Jadi, PT Petrokimia ini berdiri pada tanggal 8 Desember 1964 dan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu Pak Soeharto pada tanggal 10 Juli 1972. Perusahaan ini memiliki tujuan untuk memberikan pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat yang memiliki fokus di bidang argo industri. Perusahaan ini tuh hadir dengan memproduksi beragam formulasi pupuk dengan teknologi produksi yang canggih untuk memenuhi kebutuhan argo industrinya. Bisa di next. Oke, selanjutnya ada aplikasi GoKren. Aplikasi GoKren ini sebuah sistem layanan yang berbasis web dan aplikasi mobile yang dikembangkan oleh Departemen Jasa Pelayanan Pabrik di PT Petrokimia Gresik. Jadi aplikasi ini berfokus pada pemeliharaan dan pemesanan alat berat. Nah, Departemen Jasa Pelayanan Pabrik atau disingkat JPP itu menyediakan berbagai layanan jasa terkait operasi dan pemeliharaan pabrik, fabrikasi, alat berat, perkayasaan, pengujian laboratorium, diklat keteknikan, dan jasa quality control. Bisa di next. Oke, untuk SWOT analisisnya akan dijelaskan oleh teman kita Diendra Aurelia Silalahi. di sini kami melampirkan SWOT analysis dari PT Petrokimia Gresik. Biasanya SWOT analysis ini digunakan dalam rangka mengatur manajemen dan perencanaan strategis untuk memahami faktor-faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi sebuah organisasi, proyek, ataupun perusahaan. Di sini kami melampirkan SWOT analysis dari PT Petrokimia Gresik, yaitu yang pertama ada strength, yang dimana strength itu merupakan kekuatan atau keunggulan internal dari sebuah organisasi yang bisa membedakan organisasi dari yang organisasi lain dan memberikan keuntungan yang kompetitif. Di sini, strength dari PT Petrokimia merupakan yang pertama, migas sebagai alternatif industri petrokimia. Yang kemudian yang kedua adalah teknologi bidang petrokimia sudah sangat-sangat berkembang di Indonesia sendiri. Dan yang ketiga adalah tenaga kerja berpengalaman dan murah yang disediakan oleh Indonesia. Kemudian di sini ada weakness, yaitu kelemahan atau weakness ini merupakan faktor internal yang dapat menjadi hambatan atau keterbatasan bagi sebuah organisasi untuk berjalan. Hal ini bisa meliputi seperti kurangnya sumber daya, kurangnya keterampilan tertentu, atau sistem yang tidak efisien. Adapun weakness dari petrokimia yang kami analisis ini yang pertama adalah kurangnya dukungan atau kebijakan pemanfaatan sumber daya alam dari pemerintah Indonesia. Yang kedua adalah terbatasnya infrastruktur sehingga kinerja pelayanan industri menurun dan menjadi hambatan bagi petrokimia untuk terus melakukan ekspansi. Kemudian di sini ada opportunities, yang dimana opportunities tersendiri adalah faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi atau perusahaan untuk dapat mencapai tujuan atau pertumbuhan. Biasanya peluang ini juga bisa muncul dari tren industri, perubahan pasar, ataupun faktor-faktor lingkungan. Adapun opportunities yang kami analisis dari petrokimia ini yang pertama adalah peluang pasar ekspor yang mendukung industri di Indonesia. Kemudian di sini ada konsumsi produk petrokimia yang tinggi di Indonesia. Dan yang ketiga adalah pengembangan daur ulang bahan baku petrokimia yang nantinya dapat menekan biaya sehingga PT Petrokimia ini tidak mengeluarkan cost yang lebih tinggi lagi. Kemudian di sini ada threat. Threat itu merupakan ancaman yang berasal dari eksternal yang dapat menjadi risiko atau potensi hambatan bagi sebuah organisasi. Hal ini bisa termasuk seperti persaingan yang intensif, perubahan regulasi pemerintahan, ataupun perubahan tren konsumen. Adapun threat yang kami analisis dari petrokimia ini sendiri adalah merupakan cadangan migas sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui sehingga menjadi ancaman bagi petrokimia sendiri untuk dapat melakukan produksi. baik, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan GoTrends App Design. Sebelumnya, kami menggunakan salah satu website Figma. Selanjutnya,
Untuk yang pertama ini adalah tampilan awal, yang di mana tampilan awal ini tampilan yang di mana user baru atau user lama jika mendownload aplikasi GoCrane itu sendiri akan ditampilkan, yaitu tampilan awal. Jika user akan mengklik Get Start, itu akan lanjut ke tampilan login, di mana user akan login dengan akun mereka dan password mereka. Jika sudah mendapatkan akun atau sudah ada akunnya, user bisa langsung skip atau pencet login dan akan ditampilkan ke tampilan home. Namun, jika user lama ataupun user baru yang tidak memiliki akun atau lupa akun, user bisa langsung membuat akun terlebih dahulu untuk memasuki aplikasi GoCrane Apps itu sendiri gitu. Selanjutnya, ini adalah tampilan home, yang dimana tampilan ini akan ditampilkan seluruh kebutuhan, baik itu user baru ataupun user lama yang ingin menyewa salah satu alat berat yang dibutuhkan oleh PT Petrokimia Gresik. Dan jika user ini ingin lebih banyak jenis-jenis alat beratnya, user bisa langsung klik langsung ke My Equipment, yang dimana itu akan ditampilkan keseluruhan dari alat berat tersebut. Bisa next. Oke, untuk ini adalah tampilan yang dimana user ini sudah mengklik salah satu alat berat yang diinginkan. Untuk saat ini saya akan memberikan contoh untuk tipe FM65FS ini adalah salah satu tipe yang sudah dipilih oleh user. Jadi jika sudah dipilih oleh user, ini akan ditampilkan seperti ini untuk dilihat secara keseluruhannya, terus dilihat secara beberapa unit, terus sama apakah ini sudah tersedia atau belum. Ini akan ditampilkan di sini. Terus lalu jika sudah fix sama yang kita inginkan atau user inginkan ini, akan langsung user akan klik di bagian Booking Now, yang dimana ini akan langsung ke tampilan pemesanan. Pada tampilan pemesanan ini akan ditampilkan yaitu nama, NIK, nomor handphone, email, sama tanggal pemesanan, terus sampai akhir pemesanan, terus sama lokasi pemesanan. Jika sudah semua diisi oleh user dan jika user ini ada mengisi salah, itu akan kembali lagi ke tampilan ini, karena tampilan ini diwajibkan untuk user mengisi lebih teliti lagi dan tidak ada sampai ada kesalahan. Jika kalau misalkan terdapat kesalahan, itu akan ditampilkan ke tampilan ini lagi. Jika sudah, ini akan langsung ditampilkan ke bagian order detailsnya, di mana order details ini akan ditampilkan booking number. Booking number ini akan didapatkan oleh user jika user menyewa salah satu alat berat di aplikasi GoCrane ini. Lalu tidak hanya booking number yang ditampilkan, tapi yang ditampilkan juga adalah nama dan country dari user itu sendiri. Lalu juga dari user ini mesennya itu dari alamat mana. Kayak misalkan contoh di sini tertera itu dari Tangerang ke Yogyakarta. Jadi user ini memesan alat berat ini dari Tangerang menuju ke Yogyakarta, itu akan ditampilkan di bagian order detail. Lalu di sini juga ditampilkan juga tipe mana yang sudah dipesan oleh user di bagian order details itu sendiri. Lalu juga di sini terdapat payment detail, yang dimana tertera dari harga sewa unitnya itu sampai pajak dan diskon yang didapatkan oleh user. Jadi sebelum user langsung membayar, tapi user ini juga wajib mengetahui apakah budget ataupun harga dari unit yang mereka pesan ini sesuai atau tidak gitu. Dan pajaknya itu sudah sesuai apa belum, dan untuk diskonnya ini apakah didapatkan dari aplikasi ini secara percuma atau bagaimana, itu wajib ditampilkan. Dan diskon ini akan didapatkan oleh user jika terdapat hari tertentu saja, kayak misalkan 99 atau 10-10 ataupun hari besar yang lainnya, dan itu akan didapatkan oleh user. Selanjutnya ini adalah metode pembayaran. Jadi metode pembayaran ini kami juga tidak hanya menerima dari Visa saja, tapi kita juga menerima dari ATM atau bank-bank yang ada di Indonesia gitu. Jadi bagi warga Indonesia yang ingin memesan ini ataupun bagi warga Indonesia yang luar Indonesia ingin memesan unit juga bisa menggunakan Visa. Jika sudah, maka user bisa langsung klik print order details ini atau tidak. Kalau misalkan tidak, bisa langsung kembali ke home. Oke. Mungkin bisa lanjut ke teman saya. Next. Oke, di sini kami melampirkan juga timeline planning yang mungkin akan dilakukan oleh PT Petrokimia ke depannya. Kemudian di sini kami melampirkan juga financial planning. Next, bisa dilanjutkan oleh teman kami. Baik, sekian dari kelompok Barudak Swasta. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih atas antusiasnya.